Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Jangan pergi terlalu jauh, Chi Xiaoyun mengepalkan tinjunya, semangat juang terpancar di matanya. Bagaimana jika aku pergi terlalu jauh? Kau ingin mengambil asal-usul sensiku, bukankah itu merampok? Kau merampok napas dewa, aku merampokmu. Wajar saja, kata Xiaoyan. Chi Xiaoyun mengepalkan tinjunya, tetapi ia masih menahan amarahnya saat ini. Namun, ia telah mengamati para penjaga di sampingnya, tetapi situasinya mirip dengannya. Dewa ini, meskipun ia hanya berada di tingkat ketiga cermin 9 yuan dalam hal ranah, kekuatan jiwanya adalah ranah virtual yang kuat. 24 gerbang abadi Dutian. Kekuatan jiwa Xiaoyan Sujing tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi 24 gerbang abadi untuk menutupi kakinya. Orang ini bertekad untuk merampok kelompok kurungan, tetapi ia masih enggan menyerahkannya kepada api. Baru setelah Xiaoyan benar-benar bertindak, setengah dari sosok itu menjerit kesakitan, dan mereka ragu-ragu. Jika kau tidak menyerahkan api itu lagi, aku akan menghapus jiwamu, dan mencari jiwa untuk melenyapkan api itu. Terdengar suara dewa yang menekan klon para penjaga dan merampok Chi Xiaoyun. King Teng, yang berdiri di samping, melihat dua sosok King Wuya dan mendesah dalam hati. Ia tak lagi terlalu memikirkan Xiaoyan. Dibandingkan dengan kurungan saat ini dan Chi Xiaoyun, apalah arti api ungu pemusnahan yang telah dirampas darinya. Ia bimbang antara hidup dan mati. Api ungu pemusnahan ini tidak terlalu berguna di tangan mereka. Karena ini bukan sumber api ungu pemusnahan ini diberikan kepadamu. Pemimpin klan terlarang berkata bahwa dari lebih dari selusin sosok, api ungu pemusnahan terbang keluar dan secara bertahap berkumpul di depan Xiaoyan. Jumlah ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Ada 200 api pengorbanan. Klan terlarang ini benar-benar mengumpulkan begitu banyak api pengorbanan dalam waktu yang begitu singkat. Harus dikatakan bahwa pencapaian mereka dalam api memang sangat tinggi. Xiaoyan terkejut. Jinzu tidak banyak bicara. Setelah mempersembahkan api sesuai kesepakatan, ia tidak lagi merasa malu. Mereka melambaikan tangan. Formasi 24 gerbang abadi Dutian pun menghilang. Sekitar selusin tokoh dari klan terlarang meninggalkan Tungku Asal dengan kecepatan tercepat. Saudaraku, jangan lihat orang-orang ini yang sangat dingin, tetapi mereka sangat pendendam. Kali ini kau mengambil api mereka, kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Setelah klan terlarang pergi, King Teng dengan ramah memperingatkan Xiaoyan, dan Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya dan membungkukkan tangannya. Makna hormat itu menunjukkan bahwa Xiaoyan bersedia berteman dengan King Teng, belum lagi kekuatan luar biasa yang ia tunjukkan sekarang. King Teng menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Jinzu dan King Teng telah mengeluarkan api ungu pengorbanan, tetapi sekarang Chi Xiaoyun sedikit enggan. Aku punya ratusan pengorbanan di sini, dan aku akan memberimu semua api sup. Asalnya sulit diraih, bisakah kau menunjukkan sedikit belas kasihan padaku? Chi Xiaoyun menunjukkan tatapan menuntut, harga dirinya yang dulu telah lenyap, dan ia tidak ingin bertarung dengan Xiaoyan, juga tidak ingin kehilangan harta karun asal. Mereka tidak menghasut, tetapi kau tidak mau sejak awal, dan kau ingin menghasutku. Untuk hal ini, kau harus membayar harganya. Dari manapun asalmu, jika kau ingin balas dendam, aku, Xiaoyan, siap menemanimu kapan saja. Suara klon Yuanshen lebih kuat daripada tubuh aslinya, dan tekanan darah yang lebih kuat membuat Chi Xiaoyun terdiam. Jika kau terus bicara omong kosong, aku tidak peduli dengan harta karun asal di tubuhmu, aku akan mengambil semuanya. Setelah ini, Chi Xiaoyun benar-benar kehilangan kesabarannya dan dengan patuh menawarkan diri. 5 kekuatan asal semuanya melayang di depannya. Namun, saat kelima kekuatan asal itu muncul, api tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Chi Xiaoyun juga menyadari bahwa ia telah menarik kembali kelima api asalnya dengan kecepatan tercepat, tetapi api asalnya yang terkuat masih terlambat, dan ia dicengkeram erat oleh telapak tangan hitam yang muncul di kehampaan. Chi Xiaoyun segera mengangkat tangannya dan bertepuk tangan, dan telapak tangan api raksasa mengembun, mencoba menghalangi api. Terbang menuju arah tertentu dari Tungku Asal, Chi Xiaoyun buru-buru mengejar, dan sebuah jarum hitam menembus dahinya dalam sekejap. Pada saat ini, sosoknya dihantam oleh kekuatan yang sangat besar,
yang meledakkannya, sehingga tidak tertusuk oleh jarum hitam. Dalam posisi semula Qi Xiaoyun, sebuah telapak tangan menjepit jarum hitam di antara ibu jari dan jari telunjuk, dan dengan sedikit kekuatan, jarum itu patah dengan bunyi klik. Dan kau bersembunyi begitu dalam, tidakkah kau berencana untuk muncul? Suara Xiao Yan keluar perlahan, matanya sedikit tertahan, King Teng dan yang lainnya mundur ke tepi, semua menyadari bahwa perang mungkin akan pecah. Hehe, saudara benar-benar memenuhi harapan, dan aku tidak menyangka itu akan berhasil. Sebelummu, ada banyak orang bodoh yang gagal. Tawa menyegarkan bagaikan lonceng perak. Suara itu bergema di tungku asal, dan Xiao Yan sedikit mengernyit. Itu adalah suara gadis roh api. Meskipun sudah diperhitungkan di sini, seseorang seharusnya telah memasang jebakan, tetapi bagaimana mungkin gadis roh api itu? Lagi pula, gadis roh api memberinya api pengorbanan untuk memanggil semua api untuknya. Mungkinkah dia tidak bisa menyerah? Api-api ini, inilah wadah apinya. Sebuah bola api tiba-tiba muncul di tungku asal, berputar-putar dengan cepat, seolah menggoda semua orang, dan akhirnya berhenti tidak jauh dari sendawa. Api itu memadat, dan sesosok perlahan muncul. Di antara mereka, api itu tampak tidak menyala, melainkan seperti batu, lebih seperti kristal. Seorang wanita muncul di dalamnya, dan penampilannya memang agak mirip dengan wanita roh api itu, tetapi wajahnya lebih halus. Bagaikan boneka porselen putih, dengan kulit pucat dan mata phoenix sipit yang nyaris transparan, pupil matanya sedikit berkedut, dan warna ungu tua pada rambut putih keperakan sepinggangnya berangsur-angsur berubah menjadi merah tua menyala. Suara iblis api yang terbang dari Qi Xiaoyun terdengar di telinga Xiao Yan. Suaranya tidak keras, tetapi Xiao Yan harus mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya, dan sumber api Qi Xiaoyun melayang di depannya. Setelah melihat api itu, ia membuka mulutnya dan mulutnya gelap. Ia langsung menelan api itu, dan sumber api itu tidak diserap olehnya, melainkan ditelannya. Qi Xiaoyun menyemburkan seteguk darah ke pupil matanya, dan terkejut. Api tak berwujudku benar-benar tenggelam olehnya. Ia tidak memilikinya, tetapi melahap api itu dan menjadi bagian darinya. Aku selalu mendengarnya. Aku tidak menyangka selir iblis api baru ini benar-benar ada. Wajah dingin Qi Xiaoyun pucat, dan ia menutupi dadanya dengan tangan. Ia mencintai api. Baginya, ini sama saja dengan membunuh anak kesayangannya. Saudaraku, aku bisa memberimu keempat asal-usul. Bisakah kau membantuku membunuh selir iblis ini? Pupil mata Qi Xiaoyun bergetar, dan ia menunjuk langsung ke arah iblis api segar. Niat membunuh meledak darinya, dan tinjunya mengepal. Jika kekuatannya cukup, ia harus membalas dendam, tetapi mengenai kata-kata Qi Xiaoyun, Xiao Yan mengabaikan tatapannya dan menatap selir iblis api segar di depannya, tidak tahu apa yang ingin ia lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.